Perkenalkan, nama saya Mega Agustin Sofiana, INPM 2211100317. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi psikologi. Penentuan jurusan sesuai dengan teori perkembangan kognitif. Dalam konteks pendidikan menengah ke atas atau SMA, peran guru sangat krusial karena masa SMA adalah penentuan kemampuan kognitif peserta didik untuk mewujudkan minat dan bakat yang sebenarnya di jenjang perguruan tinggi. Hal ini dapat dimulai dari proses pembelajaran hingga waktu di luar pembelajaran. Menurut teori perkembangan Vygotsky, setiap anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Namun, bakat dan minat dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial anak tersebut. Pemberian arahan yang tepat dapat memudahkan peserta didik untuk memilih bidang ilmu yang akan ditekuninya di perguruan tinggi. Seperti yang diketahui, ketika peserta didik masuk ke jenjang SMA, mereka diperbolehkan memilih jurusan yang terdiri atas IPA, IPS, bahasa, dan lainnya yang tersedia di sekolah. Guru harus dapat menginformasikan kepada peserta didik tentang perbedaan beberapa jurusan tersebut. Contohnya, jurusan IPA lebih menitik beratkan pada konsep. IPS lekat dengan keterampilan ilmu sosial, serta bahasa mendorong peserta didik untuk memaksimalkan kemampuan menulis, berbicara, membaca, dan menyimak. Penentuan jurusan serta minat dan bakat peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk guru dan orang tua. Penentuan jurusan dengan melakukan asesmen. Selain kemampuan kognitif peserta didik, sistem penilaian atau asesmen juga sedikit berpengaruh dalam penentuan jurusan di SMA. Pada tahap awal, guru dapat memberikan tes yang dapat mengarahkan penentuan jurusan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Penilaian inisiatif dapat dilaksanakan pada tahap awal agar tahu kemampuan kognitif serta minat dan bakat peserta didik yang sudah ada. Ketika hasil tes pada tahap awal ini sudah keluar, guru dapat memberikan stimulasi dan kegiatan belajar yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai minat dan bakat yang dipilih. Setelah itu, guru dapat memberikan tes formatif untuk mengetahui perkembangan kemampuan kognitif peserta didik tersebut. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. 1. Membantu mengembangkan peserta didik. Psikologi pendidikan kontribusi dalam membantu guru mengembangkan peserta didik menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai rohaniah, jasmaniah, inovatif, sosial, dan emosional. 2. Mengetahui potensi belajar siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagamaan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. 1. Membantu mengembangkan peserta didik. Psikologi pendidikan kontribusi dalam membantu guru mengembangkan peserta didik menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai rohaniah, jasmaniah, inovatif, sosial, dan emosional. 2. Mengetahui potensi belajar siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagamaan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. 1. Mengetahui cara belajar anak. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran, harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru dengan mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. 2. Penyesuaian sosial. Kontribusi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah penyesuaian sosial baik dengan lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Implikasi dari pengembangan aspek ini adalah kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan pribadi, anak harus bisa menyesuaikan diri lingkungan sosial, yaitu rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat secara kuat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.